Sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ma'had Al-Arafah Bapak Muhammad Iqbal Hafidh MAG, para alim ulama syarifah, para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim Bapak Muhammad Irfan Syah atau yang mewakili, Kepala Kantor Departemen Agama Bapak Dr. Haji Nurwidiantoro atau yang mewakili, Camat Baamang atau Bamang? Camat Baamang. Bapak Sufyan Syah, Pengawas Pembina TK, SD, SMP, dan SMA dari Dinas Pendidikan Kotim. Kotim itu apa, Bu? Oh, Kota Waringin Timur. Kemudian Kepala Sekolah dari Lembaga Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Ibu Ketua Komite PGTK SD, SMP, SMA, pokoknya semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Masya Allah. Hari ini senang sekali, tadi sebelumnya sudah ada guru saya yang menyampaikan ceramahnya kepada ibu-ibu semua. Hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan anak saya namanya Mariam. Mariam lagi magang ceritanya. Lagi belajar, oh kalau ceramah tuh begini, oh kalau bicara depan ibu-ibu tuh begini. Boleh ya Bu, izin sebentar, Mariam mau bicara sesuatu, boleh? Hari ini kita mau bahas tentang ciri orang-orang yang bertakwa, ciri orang-orang yang beriman yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 dan juga surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Itu yang pembahasan saya pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan ibu semua. Di sebelah saya ini anak saya yang pertama, tafadhali ya Mariam. Mariam mau memperkenalkan diri tapi pakai bahasa Arab. Ibu-ibu santri-santri di sini sebagian kan bisa bahasa Arab ya? Iya atau enggak? Ya udah, Mariam mau memperkenalkan diri ya, dan Mariam akan bercerita sedikit tentang dirinya, bagaimana dia menghafalkan Al-Quran. Boleh? Tafadhali ya Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Ismi Maryam Nusaybah Abdullah, umri 10 sanawat, wa ana adrus fi Azhar. Ibu dengar nggak Mariam ngomong apa Bu? Sekali lagi Mariam, tapi ngomongnya lebih keras dan pelan-pelan biar ibu-ibunya pada dengar. Silakan Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ismi Maryam Nusaybah Abdullah, umri 10 sanawat, wa ana adrus fi Azhar. Hiwayati Al-Ab wa Fursiyah. Anti tahfadzi Quran ya Mariam? Naam, ana ahfaz Al-Quran. Fi kulli yaum? Naam. Ma'a man? Ma'a syekha. Syekha ta'ti ila baituki? La. Oh, fi yaumul 'ud la online. Lakin fi Misr kayf? Ta'ti. Hiya ta'ti ila baituki. Naam. Wa fi kulli yaum tahfadzi Quran. Naam. Kam safha fi kulli yaum? Kulli yawm wahda safha. واحد صفحة واحدة نعم. نعم يا مريم، لماذا أنت تحفظي القرآن يا مريم؟ أحب. أنت تحبين القرآن ولماذا؟ بسبب أنت مسلمة وأنت أنا مسلمة أيضا. وأنت تريد تفهم دين مثلا؟ تريد تفهم
القرآن وتفهم. أنت تدرس اللغة العربية أيضا صح؟ نعم لماذا؟ لأن أحفظ قرآن جيدا. إذا لو أنت تستطيع تتكلم باللغة العربية جيدا إذا أنت تحفظي القرآن جيدا أفضل وسريع هكذا؟ نعم syukran ya Maryam. Jadi Maryam tadi bilang ibu-ibu semua kalau Maryam itu saat ini umurnya 10 tahun. Maryam lagi belajar di Azhar di Mesir, tapi pulang ke Indonesia karena liburan. Kemudian Maryam bilang Maryam juga menghafalkan Al-Quran. Ya, setiap hari Maryam menghafalkan Al-Quran 1 hari 1 lembar, katanya begitu. Kemudian beliau belajar bersama dengan gurunya yang kalau di Mesir datang ke rumah, kalau di Indonesia gurunya online belajar dan belajar Qurannya setiap hari. Jadi itu sedikit tentang Maryam. Teman-teman Maryam mau menyapa ibu-ibu, teman-teman semua di sini? Enggak? Mau? Coba apa kabar ibu-ibu? Selamat mendengarkan ceramah Uma saya. Boleh loh gitu. Coba gimana Maryam coba. Tapi suaranya yang kenceng. Kalau bisik-bisik, Maryam nih magang ya, secara langsung Bu ya. Bentar, 1 menit aja. Ayo Maryam sapa dulu ibu-ibunya. Apa kabar? Apa kabar ibu-ibu? Selamat mendengarkan ceramah Uma saya. Iya, baik syukran ya Maryam. Baik ibu-ibu semua, alhamdulillah hari ini adalah hari ketiga saya di Sampit sebetulnya. Saya sudah sampai di Sampit itu sejak hari Selasa malam dari Palangkaraya 2 jam dari Jakarta ke Palangkaraya ke sini 4 jam. Dan alhamdulillah kemarin sudah berceramah di beberapa tempat dan hari ini menyapa teman-teman semua dan hari ini kembali ke Palangkaraya dan mengisi di Palangkaraya, besok kembali ke Jakarta insya Allah ditemani dengan anak saya. Nah hari ini tanpa berpanjang-panjang saya lagi ingin sekali membahas surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bagi teman-teman yang punya Qur'annya boleh juga tuh dilihat Qur'annya kemudian kita baca bareng-bareng, boleh Bu? Kita baca sama-sama karena hari ini ayat inilah yang mau kita bahas dan kemudian kita akan lihat bersama-sama apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Boleh baca bareng-bareng? Qur'annya boleh dibuka atau handphonenya boleh dilihat di surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat ke 135. Sudah ketemu? Siapa yang pagi hari ini belum ngaji baca Qur'an di rumah tadi? Coba tunjuk tangan. Oke, kalau gitu kita ngaji bareng-bareng ya. Boleh sekarang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Hari ini kita mau bahas surah Ali Imran ayat ke-133 sampai ayat ke-135. Maryam boleh bantu Uma baca artinya enggak? Arti dari surah Ali Imran 133 sampai 135 dengan suara yang lantang agar ibu-ibu bisa mendengar dengan baik. Silakan Maryam. Dan orang-orang yang dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang membuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingatkan Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Baik. Hari ini kita sudah bahas surah Ali Imran ayat ke-133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa. Ciri-ciri orang-orang bertakwa adalah apa? Pertama dikatakan, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Pertama, mereka yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Jadi hari ini kita mau bahas hal tersebut. Pertama, ciri orang-orang yang dikatakan sebagai orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak. Orang-orang yang gemar berinfak. Teman-teman pernah dengar kisah seorang pemuda bernama Sya'ban. Orang ini adalah orang yang selalu sholat di masjid, dan Rasulullah SAW tahu posisi di mana beliau selalu mendirikan sholat. Tapi pada suatu ketika Sya'ban tidak ada di masjid dalam beberapa hari. Sehingga Rasulullah SAW pergi berjalan kaki berjam-jam jauh ke rumahnya Sya'ban, dan sampai di rumah Sya'ban sang istrinya Sya'ban membuka pintu dan menangis, dan istri Sya'ban mengatakan, ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal kemarin gitu ya, atau beberapa hari yang lalu sudah meninggal. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu, karena sebelum Sya'ban meninggal dunia, Sya'ban berkata, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua Sya'ban berkata, kenapa tidak yang baru? Ketiga Sya'ban berkata, kenapa? Kenapa tidak lebih banyak ya Allah? Maka sang istri ini bingung dan bertanya kepada Rasulullah, apa maksudnya? Rasulullah pun bertanya kepada sang istri tersebut, apa yang sesungguhnya selama ini Sya'ban kerjakan setiap hari. Maka sang istri bertanya sang istri menjelaskan, setiap kali Sya'ban keluar rumah, maka Sya'ban selalu membawa bekal makanannya, dan di tengah perjalanan beliau selalu membagi setengah bekal makanannya. Lalu Sya'ban berjalan kaki menuju ke masjid. Setelah itu Sya'ban juga selalu memakai baju dan membawa baju yang bagus gitu ya. Ketika sholat di masjid beliau ganti baju yang bagus untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi seringkali dalam perjalanan Sya'ban melihat banyak pengemis-pengemis, orang-orang miskin tak punya baju, beliau kasih bajunya beliau. Baju yang biasa gitu ya. Nah, ketika di detik-detik wafatnya, Sya'ban baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran-gambaran surga. Maka Sya'ban menyesal, ya Allah, andaikan lebih jauh. Maknanya adalah andaikan Sya'ban berjalan lebih jauh dari rumah menuju ke masjid, tentu pahalanya lebih banyak. Lalu Sya'ban berkata, ya Allah, andaikan lebih banyak. Maknanya adalah ketika Sya'ban ingin bersedekah, andaikan sedekahnya lebih banyak, dia membagi makanan lebih banyak, tentu Allah memberikan pahala yang lebih banyak dan bisa menolong Sya'ban. Kenapa tidak yang baru saja? Sya'ban menyesal kenapa memberikan baju yang biasa-biasa saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa tidak baju yang terbaik yang dia punya? Jadi di detik-detik wafatnya Sya'ban, Sya'ban masih merasa kurang dalam bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sya'ban tahu begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya mau tanya, ada enggak ceritanya ketika orang bersedekah jatuh miskin? Ibu kenapa bangkrut? Karena saya banyak sedekah, ada enggak?
Kenapa jadi miskin? Karena banyak sedekah, ada enggak? Tidak ada, tapi justru sebaliknya. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, percaya atau tidak, justru Allah lipat gandakan. Betul tidak? Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang ahli sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa membuat, Masya Allah, Allah melipat gandakan apa-apa kebaikan yang beliau lakukan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi Allah lipat gandakan orang-orang yang berinfak hingga 700 kali lipat. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi berinfak itu dengan harta terbaik, bukan harta sisa. Coba kita lihat contoh sehari-hari. Ibu-ibu kalau pergi kondangan nih, lagi pergi pesta pernikahan, kadang-kadang ibu bilang, aduh saya nggak punya baju. Betul nggak? Bener ya? Nggak punya baju nih, bingung pakai baju apa, padahal bajunya banyak. Ibu tahu tidak, baju-baju yang tidak terpakai di lemari itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa beli baju baru, keluar baju lama, boleh nggak begitu? Jangan suka menumpuk-numpuk barang. Ya enggak? Barang-barang yang tidak digunakan, baju-bajumu yang sudah lama-lama itu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Barang-barangmu yang sudah tidak terpakai di rumahmu daripada menumpuk-numpuk tak ada gunanya, berikan kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kita sodakoh-sodakohnya harta-harta sisa. Padahal sodakoh terbaik adalah harta yang paling kita cintai. Teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang yang mati itu, yang sudah mati, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak tunda kematianku ya Allah sampai waktu yang dekat? Ya Allah, kenapa tidak tunda saja kematianku supaya aku bisa sedekah ya Allah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia malah minta kepada Allah, ya Allah kenapa tidak tunda kematianku? Kalau kau tunda kematianku ya Allah, aku pasti akan bersedekah. Sedahsyat itu sedekah teman-teman semua. Sekarang saya mau sampaikan pada ibu-ibu semua, teman-teman semua yang ada di sini. Saya cerita sedikit. Maryam waktu itu, Maryam tahu kan Mbah pernah serangan jantung. Tahu nggak kisahnya? Tahu nggak ceritanya? Maryam pernah tahu nggak Mbah, nenek ibu saya, neneknya Maryam pernah di ICU. Tahu? Tahu. Apa perasaan Maryam waktu Mbah nenek kita itu, Mbah di ICU? Sedih nggak? Iya sedih. Maryam melihat Mbah ke dalam keadaan koma, pakai alat banyak sekali nggak sadar. Iya. Nah ibu-ibu tahu ibu saya pernah koma 11 hari di kota Mekah pada saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian harapan hidup sangat sedikit, lalu dokter mengatakan siap-siap keluarga dari Indonesia untuk datang ke kota Mekah, mungkin bersiap untuk kemungkinan paling buruk, alias beliau ingin mengatakan siap-siap kita mau sholatin beliau gitu ya, sholatin ibu saya. Dan kemudian beliau katakan tapi ada hal yang bisa kau kerjakan, yaitu engkau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di depan ada Ka'bah, kau minta pada Allah dan jangan lupa bersedekah. Ternyata bersodakoh itu bisa menolak bala, sodakoh bisa menolak bencana. Jadi kata para dokter bersodakohlah dan kemudian mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan ibumu. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan motivasi kepada kita semua, apa sih keutamaan dari sodakoh? Sodakoh itu adalah hal yang bisa menjadi penolak bala atau bisa melindungi kita dari bencana. Seorang ulama berkata, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Dikatakan sesungguhnya bersodakoh bisa memberikan pengaruh yang sangat menakjubkan.
untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah seorang pendosa, seorang yang zalim atau orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah, dengan perantara sedekah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang buat saya pengen sedekah, salah satunya adalah bahwa sedekah bisa menolak bencana. Kemudian hal ini terjadi pada saat di zamannya Nabi Saleh. Pada saat di zamannya Nabi Saleh dikatakan bahwa Nabi Saleh itu berpergian dan ternyata ada ular yang masuk ke dalam bekal makanannya. Tapi Nabi Saleh baik-baik saja sampai kemudian ditanya oleh seseorang, apa yang terjadi kepadamu dan apa yang kau bawa? Kemudian Nabi Saleh mengatakan, saya pergi membawa makanan, lalu satu makanan ini saya sedekahkan dan satunya lagi saya makan. Lalu kemudian akhirnya Nabi Saleh tahu bahwa ada ular yang mengikutinya di bekal makanan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Allah telah menyelamatkanku dari malapetaka yang luar biasa ini lantaran sedekah mungkin yang aku keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah bisa menolak bala. Kemudian kedua, sedekah itu adalah salah satu dari amalan yang utama. Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sedekah pun berkata, akulah amalan-amalan yang utama, kata sedekah, kata amalan sedekah. Kemudian apalagi bahwa orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan, ya, akan dilipat gandakan pahalanya, juga hartanya dalam surah Al-Baqarah 261 yang sudah saya baca tadi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik dengan harta yang halal, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya kemudian dipelihara untuk pemiliknya dan seterusnya. Kemudian ternyata sedekah itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Jadi di antara kita yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau jadi orang yang lebih baik, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kalian walaupun dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi di sini kita sudah lihat beberapa hal yang kita tahu bahwa sedekah memiliki banyak keutamaan, termasuk sedekah menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Dalam surah Saba ayat ke-39 Allah berfirman, barang siapa yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Percaya enggak teman-teman semua? Setiap kali harta yang engkau sedekahkan untuk bangun masjid, bangun pesantren, bantu anak-anak sekolah, bantu orang sakit, bantu para janda, bantu orang yatim, maka kata Allah, Allah akan menggantikannya kepada dirimu. Jadi kalau kita tanya nih, coba deh tanya para pengusaha sukses yang kaya raya, apa sih rahasianya? Pasti mereka mengamalkan yang namanya sedekah. Mengamalkan sedekah. Dan sedekahmu akan melapangkan jalanmu menuju ke surga. Sebagaimana surah Ali Imran yang kita baca tadi, Ali Imran 133 sampai 135. Dan teman-teman tahu bahwa orang-orang yang bersedekah juga mendapatkan keutamaan, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke mana? Alam kubur ya teman-teman semua. Setelah masuk alam kubur, kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Dan Allah menaungi orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Allah menaungi orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Ada 7 golongan orang yang Allah tolong dikala pada saat itu, di hari itu di padang mahsyar tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paham, mudah-mudahan di sini kita bersemangat untuk memberikan sedekah. Sedekah memiliki manfaat yang sangat banyak. Dia meringankan sakaratul maut. Sedekah menjadi lampu yang terang di alam kubur. Dan orang-orang yang bersedekah punya pintu khusus di dalam surga. Pintu khusus untuk orang-orang yang suka bersedekah. Ya,
itu adalah keutamaan bagaimana orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada nafkah atau harta yang diinfakkan di jalan Allah disebut boros, itu tidak ada. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah tidak bisa disebut boros. Boros itu ketika kau pakai hartamu untuk kepentingan dirimu sendiri, itu boros. Jadi kita tahu bahwa sedekah itu memiliki banyak sekali keutamaan dan sedekah bisa dilakukan diam-diam maupun terang-terangan. Sedekah yang dilakukan diam-diam menjaga keikhlasan, sedekah yang dilakukan terang-terangan untuk menjadi motivasi untuk orang lain, contoh yang baik untuk orang lain, untuk membuat orang lain bersemangat juga dalam sedekah. Jadi dua-duanya baik. Oke, itu tadi kita bahas tentang sedekah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu tahu, saya mau cerita dulu deh kisah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang kaya raya, tahu? Teman-teman tahu Abdurrahman bin Auf yang menjual kurma busuk? Tahu nggak ceritanya? Menjual kurma busuk. Lupa, Uma mau ceritain lagi buat Maryam dan kita semua. Ibu-ibu tahu ada sahabat Nabi yang kaya raya sekali namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah dengar? Saya mau ceritakan tentang kisah beliau yang menjual kurma-kurma busuk. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya, bahkan sangat takut dengan harta kekayaannya karena Rasulullah SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi dengan jalan merangkak, dengan cara merangkak. Hartanya sangat banyak. Maka Abdurrahman bin Auf berpikir bagaimana ya cara saya mengurangi harta ini. Suatu ketika pada saat itu seluruh sahabat-sahabat sedang pergi untuk perang Tabuk, perang yang sangat jauh dan dilaksanakan di keadaan yang sangat panas. Lama para sahabat pergi meninggalkan kota Madinah di masa itu sehingga banyak kurma-kurma yang harusnya dijual oleh para sahabat kemudian menjadi busuk. Maka Abdurrahman bin Auf pun ingin menolong para sahabat sekaligus ingin mengurangi hartanya, membeli semua kurma busuk itu. Kalau dipikir pakai kepala rugi, ngapain beli kurma busuk buat apa? Lalu Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk itu. Beberapa bulan sebelumnya datang orang dari negara yang sangat jauh dan berkata, aku mencari kurma busuk di berbagai macam negeri. Karena kurma busuk itulah yang menjadi obat bagi wabah penyakit yang terjadi di daerahku, di negeriku. Sudah lama aku cari-cari di mana orang bisa menjual kurma busuk dengan jumlah besar untuk menjadi obat. Ternyata ada pada dirimu ya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya orang ini membeli kurma busuk dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mendapatkan untung. Niatnya mau mengurangi harta, niatnya mau nolong orang, niatnya mau tolong para sahabat, justru dengan niat sedekahnya itu mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Jadi ini sering terjadi bagi teman-teman yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan bisnismu, Allah sembuhkan orang yang sakit di antaramu. Ya kan, yang harusnya kau kecelakaan misalnya, yang harusnya mobilmu terbalik, tapi kemudian engkau hanya tersenggol saja, mobilmu hanya baret, hanya sedikit saja. Itu semua salah satunya karena sedekah yang kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki banyak manfaat dan melindungi dirimu dari berbagai macam bencana. Kedua, tadi sudah dikatakan bahwa ternyata ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? Adalah dia mampu dalam menahan amarahnya. Boleh kursinya Ustadz? Mampu menahan amarahnya. Ibu-ibu kalau marah biasanya ngapain? Nggak ada suaranya, saya ceramah ibu-ibu dengar nggak suara saya? Ibu-ibu kalau marah biasanya ngapain? Marah sama anak biasanya ngapain? Anak ini astagfirullahaladzim. Mulutnya sih istighfar tapi tangannya jalan. Gitu enggak? Enggak ya? Jadi ternyata ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Suatu ketika pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang Arab Badui, Arab dari kampung gitu ya. Memaki-maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tidak membalas kalimat-kalimat tersebut dan Rasulullah dari kejauhan tersenyum. Namun ketika Sayyidina Abu Bakar mulai terpancing dan mulai membalas kata-kata itu, Rasulullah SAW pergi
Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berlari menuju kepada Rasulullah dan bertanya, kenapa kau pergi? Maka Rasulullah berkata, ketika kau tak melayaninya, kau diam, maka aku lihat banyak malaikat berada di sekitarmu. Tapi ketika kau mulai membalas dengan kata-kata yang buruk, malaikat pergi dan kau dikelilingi oleh para syaitan. Dan aku tak suka melihat keadaan seperti itu. Jadi teman-teman semua, ternyata orang yang paling kuat bukan orang yang paling jago berantem. Ternyata orang yang paling kuat bukan orang yang paling jago ngomong, bukan. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang paling pandai menahan amarahnya. Termasuk juga di sosial media. Jangan cepat-cepat posting ya teman-teman semua. Berpikir dulu sebelum bicara, berpikir dulu sebelum posting. Berpikir dulu sebelum kita mempost segala sesuatu di sosial media. Jangan karena kita marah lalu kita berkata apapun. Makanya Rasulullah SAW ingatkan kalau kita marah ada manajemen marah. Apa caranya yang diberikan oleh Rasulullah? Kalau teman-teman marah kata Rasulullah, diem. Diem dulu. Ibu-ibu kalau marah bisa ngomong apapun, bener gak? Kalau marah kita bisa bilang sama suami, ceraikan saya, 1000 kali mungkin kita bisa bilang begitu, gitu ya. Makanya kata-kata tolak ada di lisannya suami, bukan di lisannya perempuan. Karena perempuan konon katanya dalam sehari bisa 20.000 kata dikeluarkan dari lisannya. Jadi kalau kita lagi marah, diam. Kalau kita lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kalau kita marah, kita nggak sadar. Pernah nggak marah, mukanya sampai merah, badannya bergetar, mulut kita ini bisa ngomong macem-macem. Kadang-kadang kalau nggak tahan kita nangis ujung-ujungnya. Pernah semarah itu? Apa yang teman-teman lakukan ketika marah semarah itu? Rasulullah ingatkan kalau lagi marah suruh ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi marah disuruh berwudu. Engkau lagi sangat membara, apinya banyak, suruh berwudu. Biar menenangkan, air wudu itu bisa menenangkan anggota tubuhmu, membuat engkau tak lagi marah. Atau Rasulullah SAW ingatkan kalau lagi marah ubah posisi. Ubah posisi, dari yang kau berdiri jadi duduk, dari duduk jadi baring. Ada enggak orang lagi tidur marah-marah, kamu ya, ada enggak? Ibu pernah enggak lagi marah, lagi tidur ibu marah-marah? Kok enggak ada suara di sampit ini, kenapa ya? Ibu pernah lagi tidur marah-marah, pernah? Karena kalau engkau rubah posisi, posisimu lebih rendah, maka engkau akan secara fisik kita nggak marah-marah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ingatkan kalau lagi marah disuruh ubah posisi. Saya mau tanya ibu-ibu ngantuk apa enggak? Bu, saya mau cerita sedikit boleh enggak? Saya mau ibu semangat. Pagi ini saya lagi demam lagi bu, kemarin saya diinfus. Saya cerita sedikit ya supaya kita semua semangat di pagi hari ini. Pagi ini saya dalam keadaan demam sebetulnya, tapi nggak kelihatan kan? Ntar masuk ke dalam mobil lemes lagi. Tapi depan ibu-ibu semua bersemangat. Saya minta doa dari ibu-ibu semua supaya saya dalam keadaan yang sehat. Ibu-ibu juga dalam keadaan yang sehat. Saya mau hari ini semuanya dalam keadaan bersemangat dan nanti pulang ke rumah tadabbur lagi surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Untuk cek konsentrasi ada 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua adalah menahan marah. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kedengaran suara saya? Jempolnya dinaikin kalau kedengaran suara saya. Oke, saat ini kita membahas tentang menahan amarah. Kadang-kadang coba lihat dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kadang-kadang kalau kita lagi dikata-katai oleh orang, kemudian kita juga membalas dengan kalimat yang serupa. Tapi dalam surah Al-Furqan ayat 63 dikatakan ada ciri orang-orang soleh. Dia beda dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan kalau orang mengata-ngatai dirinya dia balas. Orang menyumpah serapah dirinya dia balas. Tapi orang-orang soleh dalam Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang jahil, yang iseng mulutnya, yang ngata-ngatain kita, maka orang-orang yang saleh ini dia menjawab dengan qalu salama. Kalimat-kalimat baik yang penuh dengan keselamatan,
Dia tidak balas dengan kalimat-kalimat serupa, tidak. Bisa enggak? Kalau lagi dalam keadaan marah, diam dulu, kemudian berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beristighfar yang sangat banyak, dan kemudian berwudu dan ubah posisi. Supaya kita tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang kalau kita dalam keadaan sadar kita menyesal. Kok saya bodoh banget ya tadi bilang begitu. Saya tanya pada teman-teman semua di sini, pernah menyesal enggak karena marah-marahin anak? Pada saat engkau marah, kau katakan semuanya. Anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh dan sebagainya. Tidak bagus. Kalau ada orang tua yang berkata anak nakal, orang tuanya yang tidak betul. Kau yang salah, bukan anakmu. Orang tua macam apa dirimu? Rasulullah tidak pernah mengajarkan dirimu untuk mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Kau katakan di lisanmu anak nakal, kau yang tidak pandai ibu. Kau tidak belajar tentang bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruhmu untuk mendidik anak-anakmu. Anakmu tidak nakal, anakmu tidak kurang ajar, anakmu tidak bodoh. Kau yang belum jadi ibu yang benar dalam mendidiknya. Betul? Jadi tidak ada lagi ibu-ibu di sini atau calon ibu yang mengatakan kalimat-kalimat buruk untuk anak karena kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan adalah doa. Jangan berkata demikian. Tadi kita bilang menahan amarah. Menahan amarah kepada siapa? Kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang terdekatmu. Wahai para ibu, coba deh jujur pada dirimu sendiri. Kau itu lelah dengan pekerjaan rumah tangga. Kadang kau lelah tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan support. Kadang kau lelah merasa sendiri. Kadang kau kesal pada suamimu atau pada yang lain. Kenapa kenanya kepada anakmu? Betul enggak? Kenapa kau tidak adil? Kau marah kepada anakmu secara berlebihan. Dia tidak salah, kau yang bermasalah. Dirimu yang bermasalah. Jadi kau tidak bisa dalam menahan amarahmu kepada anak-anakmu. Anak-anakmu nangis, memang begitulah. Anak-anakmu aktif ke sana kemari, memang begitu anak-anak. Atau kau mau anak-anakmu dibuat tidak lagi bisa menangis oleh Allah, tidak lagi bisa bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit ibu-ibu semua supaya ibu-ibu bisa menahan amarah kepada anak-anak. Kadang para ibu-ibu yang jahat kepada anaknya sendiri. Ibu-ibu yang tidak sabar pada anaknya sendiri. Ibu-ibu yang kasar pada anaknya sendiri. Tak bisa menahan marah pada anaknya sendiri. Karena anaknya nangis terus menerus, karena anaknya terlalu aktif ke sana kemari. Saya mau cerita untuk menjadi penyadaran bagi kita semua. Anak saya yang keempat sindrom kelainan langka. Kecilnya dia tidak bergerak, ada otot yang lemah, dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa bernafas pakai alat bantu nafas, dia tidak bisa makan pakai selang, NGT yang masuk ke dalam lambungnya, tak bersuara dia, tak bergerak dia. Lalu saya katakan, ya Allah, saya ingin anak saya bergerak. Untuk bisa sampai duduk dan berjalan dan berlari, dia harus mengikuti berbagai macam ratusan terapi yang menyakitkan dengan sepatu-sepatu besinya, dengan tangan besinya, dengan kaki besinya, yang bisa menopang dia untuk bisa berjalan dan dia kesakitan untuk bisa hanya sekedar berjalan. Kemudian saya datang ke rumah sakit untuk memeriksakan anak saya lihat anak-anak lain di rumah sakit menangis. Saya katakan, ya Allah, wahai para ibu, bersyukurlah karena anak-anakmu menangis. Dikala anak saya tidak menangis dan saya merindukan anak saya bisa menangis. Dan banyak orang tua di luar sana yang merindukan anaknya bisa menangis. Jadi kalau kau marah-marah hanya karena anakmu menangis, apa kau mau anakmu dibikin tak menangis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mau ditukar? Anak-anak yang tidak berdaya itu dengan anak-anakmu yang sehat. Anak-anakmu bisa berjalan ke sana kemari, aktif lari ke sana kemari, jangan dimarahi. Banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya yang tergeletak seperti anak-anakmu. Jadi wahai para ibu, mampulah untuk menahan amarah kepada anak-anakmu, minta maaf kepadanya. Menahan marah kepada suami, tidak mudah kan teman-teman semua, bahwa kadang-kadang kita rasa bahwa kita ingin berucap apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan pada kita bagaimana cara manajemen marah. Karena kalau kita ngomong saat itu juga, itu bisa semuanya keluar dari lisan kita. Jadi kalau lagi marah, tutup mulutnya supaya tidak keluar sepatah kata pun. Nanti pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja, barulah kita bisa bicara. Kalau dalam ilmu yang sekarang kita kenalnya dengan nama kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Banyak kok orang-orang pintar punya kecerdasan intelektual, tapi nggak punya kecerdasan emosional. Makanya kata Rasul, orang yang terbaik, orang yang terkuat adalah orang yang paling pandai menahan marahnya.
menahan marahnya. Ketiga, apa orang-orang bertakwa ciri-ciri berikutnya? Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa di sini yang hatinya masih menyimpan marah dan dendam, sulit memaafkan suamimu, sulit memaafkan anak-anakmu, sulit memaafkan orang tuamu, sulit memaafkan mertuamu, sulit memaafkan orang-orang yang telah memfitnah atau menyakiti dirimu. Ada yang sampai hari ini hatinya masih sakit? Kadang-kadang kita bilang, ya Allah aku sakit, ya Allah aku dendam, ya Allah aku pengennya dia mati saja. Kadang-kadang ada tingkatan orang seperti itu tuh. Ibu-ibu tahu enggak, dendam yang kau bawa setiap hari dalam hatimu itu, kau minta orang lain mati duluan, jangan-jangan kau yang mati duluan gara-gara dendammu itu. Apa yang kau rasakan ketika kau tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain? Hidupmu penuh marah dan dendam, betul? Sakit enggak? Di sini ada ibu, kalau saya tanya dijawab ya. Kalau enggak saya enggak jadi ceramah nih. Ada 3 jenis hati, qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Apa bu? Di belakang dengar enggak? Oke, 3 jenis hati apa? Oke, teman-teman semua ada 3 jenis hati. Hati yang baik, hati yang lagi sakit, dan hati yang mati. Yang sering kita alami adalah hati yang sakit. Kenapa hati bisa sakit? Karena banyak dendam dan marah dan benci. Sampai hari ini ada di antara kita yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu tahu apa rahasia sehat dan panjang umur? Hati yang bersih, betul? Kalau di sininya sakit, pikirannya sakit enggak? Badannya sakit enggak? Jadi sampai kapan mau dendam dan marah pada orang? Sebagaimana engkau punya salah, kau ingin agar Allah memaafkan dirimu, begitu pula ketika orang lain berbuat salah kepada dirimu, engkau maafkan bukan untuk dia, kau maafkan untuk dirimu sendiri. Kenapa? Kau ingin hidup tenang, betul? Kau ingin hidup damai. Kesalahannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya saya maafkan, tapi saya tidak bisa melihatnya. Boleh enggak? Teman-teman tahu kisah Wahsy? Dalam perang Uhud, Wahsy seorang budak membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dibunuh, kemudian dicabik-cabik jasadnya. Kemudian jantungnya dimakan oleh seorang majikannya bernama Hindun. Ketika peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijriyah, semua orang berbondong-bondong menuju ke kota Mekah dan menghancurkan berhala-berhala. Orang-orang Islam menghancurkan berhala dan semua orang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk Wahsy. Ketika Wahsy berhadapan dengan Rasulullah SAW, Wahsy menyatakan keislamannya dan Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau Wahsy yang membunuh pamanku? Wahsy menunduk dan berkata, iya. Bagaimana cara kau membunuh pamanku? Maka Wahsy menceritakan kejadian tersebut yang membuat Rasulullah SAW sangat berduka. Rasulullah memaafkan Wahsy. Rasulullah SAW memaafkan Wahsy. Hanya saja Rasul katakan dia, Wahsy, jauhkanlah wajahmu dari pandanganku. Karena setiap kali aku mengingatmu, aku mengingat peristiwa di perang Uhud tersebut. Maka sampai Rasul wafat, Wahsy hanya melihat Rasul dari kejauhan. Kalau Wahsy rindu kepada Rasulullah, Wahsy hanya mengintip Rasulullah dari kejauhan. Rasulullah mengajarkan pada kita, maafkan orang-orang yang telah melukai dirimu. Perkara kau tak mau lihat, tak mau bertemu untuk menjaga hatimu, tidak ada masalah teman-teman semua. Yang penting hatimu bersih, hatimu tenang karena kau telah memaafkan. Terakhir apa ciri-ciri orang bertakwa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini ada orang-orang yang tidak pernah berbuat salah kepada Allah? Apakah di sini ada orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat, bersih, suci, ada?
Lalu kenapa kau memandang rendah orang lain yang berbuat maksiat sementara dirimu pun pelaku maksiat? Teman-teman semua, kenapa kita sibuk cari-cari kesalahan orang lain padahal kesalahan dirimu juga sudah sangat banyak? Dikatakan hisaplah dirimu terlebih dahulu sebelum kau nanti dihisap di hari akhir. Yang harusnya kita sibukkan setiap hari adalah menghitung-hitung dosa kita, bukan cari-cari kesalahan orang lain. Kenapa kau sibuk dengan kesalahan orang lain? Kenapa kau tidak menangis dengan dosa yang kau perbuat setiap hari? Matamu setiap hari berbuat dosa. Hatimu yang mungkin busuk, yang mungkin penuh dengan penyakit. Kau kalau sakit badan kau berobat ke rumah sakit. Kau ingin sembuhkan badanmu yang sakit. Tapi hatimu sudah banyak dan lama berpenyakit. Tapi kau tak sembuhkan. Minta kepada Allah agar Allah sembuhkan hatimu yang sedang sakit. Hatimu itu ada mungkin angkuh, ada mungkin sombong, ada mungkin amarah, dendam, iri, dengki. Hatimu bersarang banyak penyakit yang obatnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita marah pada orang lain, kita salahkan orang lain, kita salahkan Allah, kita salahkan keadaan, kita lupa untuk menyalahkan diri kita sendiri. Bahwa banyak hal terjadi dalam kehidupan kita mungkin sebab kesalahan kita. Doa Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 87 ketika beliau masuk ke dalam perut ikan, doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu yang membuat Nabi Yunus selamat dari dalam perut ikan yang tidak ada satu orang pun menolongnya. Dalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mengandung 3 hal. Yang pertama adalah tauhid, la ilaha illa anta. Kedua, memuji-muji Allah dalam setiap keadaan subhanaka. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri. Bahwa hal ini terjadi padaku sebab karena kesalahanku. Dalam kehidupan ini kita sering nyalahin orang. Kita sering marah pada keadaan, kenapa ini terjadi pada saya ya Allah, kenapa kau berikan ini padaku ya Allah, dia yang salah ya Allah. Kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kesalahan kita yang membuat kita harus merasakan kehidupan yang seperti ini. Maka Allah minta kita untuk bertaubat. Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala memanggil para pendosa seperti kita dengan kalimat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar 53 kata Allah, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak memanggilmu dengan kalimat wahai penzina, wahai orang yang berbuat durhaka, wahai orang yang curang, wahai para pengkhianat. Tapi Allah panggil dengan kalimat yang lembut, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, Allah mengampuni semua dosa. Penutup saya pada hari ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu musim kemarau. Lalu Nabi Musa membawa umatnya, puluhan ribu umatnya ke tanah lapang untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nabi Musa bisa bicara pada Allah, kata Allah, bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian semua? Di antara puluhan ribu ini ada satu ahli maksiat, satu pendosa yang membuat doa kalian tidak diterima, tidak dikabulkan olehku. Karena dosa maksiat membuat susah terkabulnya doa. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada seluruh umatnya, di antara kalian ada satu pendosa, keluar dari barisan ini. Karena mulah doa-doa kita semua tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pendosa ini menundukkan wajahnya dan mulai menangis. Dia mengatakan, ya Allah, akulah sang pendosa tersebut. Menurut ibu-ibu semua, orang ini keluar dari barisan atau tidak? Menurut teman-teman semua, orang pendosa ini keluar dari barisan atau tidak? Kenapa? Kenapa?
Kalau saya bilang, wahai di antara teman-teman di masjid ini, siapa yang pernah berzina keluar dari masjid ini? Ada yang keluar tidak? Kenapa? Malu. Betul? Maka orang ini juga begitu. Tidak mungkin saya keluar dari barisan ini, malu. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah banyak orang dia menunduk dan dia minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tiba-tiba tak beberapa lama hujan turun. Kata Nabi Musa, ya Allah, belum ada orang yang keluar dari barisan ini, kenapa hujannya sudah turun? Maka Allah berkata, ini kisah Israiliyat ya teman-teman semua. Kemudian orang itu Allah Subhanahu wa taala berkata, orang tersebut sudah meminta ampun kepadaku. Lalu Nabi Musa berkata, siapa orangnya ya Allah? Siapa orangnya yang sudah bertaubat itu? Menurut teman-teman Allah kasih tahu tidak? Kenapa? Allah menutupi aib manusia. Kata Allah, orang ini ketika buat dosa saja aku tutup aibnya. Apalagi sekarang ketika dia sudah bertaubat kepada aku. Tidak mungkin aku buka dosa-dosanya. Maka kita tahu bahwa sampai hari ini Allah masih menutup dosa-dosa kita, betul? Orang lain hormat pada teman-teman, sayang pada teman-teman. Karena apa? Bukan karena engkau saleh, tapi karena Allah menutup dosa-dosamu di hadapan manusia sehingga orang masih memuji-muji dirimu. Betul atau tidak? Ada orang bilang, Masya Allah solehah banget. Apakah kau benar-benar solehah? Kau yang paling tahu tentang dirimu sendiri. Atau engkau pendosa yang Allah tutup aibnya sehingga orang masih memuji-mujimu. Yang mana? Yang belakang gak kedengaran suara saya kayaknya. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai saya membahas surah Ali Imran 133 sampai 135. Di rumah dibaca lagi, ditadabur lagi. 4 hal yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menahan marah. Ketiga, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, orang-orang yang bertaubat. Diingat ayat-ayatnya, dihafalkan, ditadabur, kemudian diamalkan dan diajarkan pada yang lain insya Allah. Baik Ibu, kita akan berdoa sama-sama. Ibu, saya mau cerita sedikit perjalanan saya ke Sampit ini. Cerita ini sudah saya ceritakan di masjid kemarin. Ada yang datang ke masjid kemarin? Saya mau cerita sedikit boleh? Ibu-ibu boleh duduk sebelum selesai? Saya mau cerita sedikit tentang kisah inspiratif kenapa saya hadir di Sampit sebelum saya pulang ke Palangkaraya. Ibu-ibu tahukah kenapa saya datang ke Sampit ini? Ini cerita dari warga ibu sendiri, orang Sampit juga. 1,5 tahun yang lalu saya menghadirkan anak-anak hufaz penghafal Quran di sini dari Sampit. 1,5 tahun yang lalu ada seorang ibu dengan anaknya datang ke pesantren kami di Jakarta. Beliau mengatakan kami sudah punya gedung pesantrennya, sudah punya masjidnya, tapi santri-santrinya belum selesai hafalan Quran 30 juz. Apakah tempat kami, pesantren kami yang sudah ada bangunannya ini boleh bekerja sama dengan pesantrennya Ustazah Oki karena saya ingin punya anak-anak santri yang hafal Quran 30 juz. Singkat cerita Allah takdirkan Maskanul Hufaz, pesantren kami ada cabang di Sampit. Itu yang buat saya datang kemari ibu semua. Yang buat saya datang kemari karena ibu yang bernama Ibu Hamisah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiyafu anha. Beliau katakan saya ingin di Sampit ada rumah Quran dengan anak-anak yang selesai hafalan 30 juz. Anak-anak itu para santri, coba sini semua santri-santri, sekarang sudah hampir menyelesaikan hafalan Qurannya. Mereka akan diwisuda 30 juz di bulan September ini. Ayo santri-santri semuanya ke sini. Mereka di Sampit. Saya ke sini karena mereka, karena Ibu Hamisah yang meninggal dunia 1 bulan sebelum kedatangan saya ke sini. Santri-santri boleh semuanya di sini di belakang Uma.
Saya cerita ini karena ini titik terakhir saya di Sampit. Saya nggak tahu saya akan balik ke sini lagi atau tidak. Saya akan kembali setelah itu ke Jakarta dan kembali ke Mesir karena saat ini saya tinggal di Mesir. Saya mau cerita ini ibu dengar dan ibu tahu karena ini adalah orang yang tinggal di daerah ibu sendiri. Kemudian 1 bulan sebelum hari ini, beliau mempersiapkan semuanya agar saya dan seluruh tim kami bisa datang untuk melakukan safari dakwah di Sampit, sekaligus mengunjungi para santri-santri ini yang sudah selesai hafalan 30 juz September nanti. Kalian sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Mereka sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya, sudah selesai. Alhamdulillah, di Sampit, di tempat Ibu Hamisah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiqanha. Kemarin saya datang ke teman-teman, pesantren teman-teman, Maskan Hufaz Sampit. Kemudian saya datang ke kubur dari Ibu Hamisah. Ibu-ibu tahu bahwa beliau yang minta saya berulang-ulang untuk datang ke Sampit. Saya katakan agak sulit Bu, karena Sampit memang agak jauh dan kita punya kota-kota lain yang harus didatangi. Tapi beliau meminta berulang-ulang untuk saya datang ke Sampit. Sampai akhirnya saya ada di sini. Jadi saya ada di sini karena beliau yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Qadarullah beliau meninggal 1 bulan yang lalu. Kemarin saya datang ke kubur beliau yang diletakkan persis di sebelah masjid yang beliau bangun. Persis di sebelah pesantren yang beliau bangun. Anak-anak yang beliau sayangi ini, beliau sudah memetik hasilnya. Insya Allah mereka sudah menyetorkan hafalan 30 juznya dan mereka siap untuk kembali mengajar dan membuat anak-anak Quran lainnya. Bayangkan pahala-pahala yang didapatkan oleh Ibu Hamisah. Ribuan orang yang datang di ceramah saya di 3 titik saya di Sampit dan sekitarnya ini, pahalanya itu mengalir kepada beliau. Karena lewat beliau saya ada di sini. Anak-anak yang sudah selesai hafalan 30 juznya ini, pahalanya mengalir untuk beliau. Karena dengan tekadnya beliau mereka ada di sini dan menghafalkan Quran sampai selesai. Kemarin saya datang ke kuburnya dan setiap detik anak-anaknya, suami dan keluarga itu meminta para penghafal Quran untuk membaca Quran di sebelah kubur setiap detik, setiap waktu, pagi, siang, malam. Kematian yang indah bukan? Kematian yang indah tidak ibu-ibu sekalian? Maka hari ini sebelum saya pulang ke Palangkaraya, pulang ke Jakarta dan pulang ke Mesir, mudah-mudahan kisah ini jadi inspirasi untuk kita semua. Semua sodakoh yang ibu-ibu berikan hari ini itu digunakan untuk membantu teman-teman kita yang sedang menghafalkan Al-Quran yang ada di berbagai macam Indonesia. Kami tidak hanya ada di Sampit, kami ada di berbagai macam penjuru Indonesia. Mereka belajar secara beasiswa, mereka selesai hafalan, sebagian mereka akan mendapatkan beasiswa kuliah S1, S2, S3 dan kemudian kembali ke masyarakatnya untuk meneruskan estafet dakwah kebaikan ini. Jadi seluruh harta ibu-ibu 100% akan diberikan kepada pengembangan dakwah Al-Quran. Dan Sampit telah menghasilkan para penghafal Quran. Alhamdulillah setelah September mereka kembali menyebar ke seluruh Indonesia untuk kembali mengajarkan Al-Quran kepada adik-adiknya yang lain. Jadi terima kasih untuk seluruh sedekah pada hari ini. Perwakilan dari salah satu santri silakan ucapkan terima kasih untuk seluruh sedekah yang diberikan pada hari ini, silakan. Saya mewakili seluruh santri Pondok Pesantren Maskanul Hufaz mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih banyak lagi. Jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanul jaza. Asallahu ayyatikum bi ahsanil jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan dari kalian semua. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang teman-teman udah lihat kan? Ribuan para penghafal Quran, kakak-kakak kalian terdahulu, beginilah cara orang-orang bersodakoh untuk kalian bisa belajar. Sebagian dari mereka bukan orang kaya raya, sebagian dari mereka orang yang susah juga, tapi mereka berikan hartanya untuk kalian bisa belajar dan menghafalkan Quran 30 juz. Kelak kalian jadi orang sukses, kalian harus ingat peristiwa ini dan kalian harus kembali menyumbang, memberikan donasi sodakoh untuk adik-adik kalian yang sedang belajar. Ya, jadi nggak semua orang kaya hari ini bersodakoh, betul ibu-ibu semua? Sebagian dari ibu-ibu juga susah, sebagian dari ibu-ibu juga punya keperluan, tapi harta itu disodakohkan untuk teman-teman bisa belajar dengan baik. Jadi kami ucapkan terima kasih, silakan kembali para santri. Mudah-mudahan hari ini kalian jadi paham bagaimana orang membantu satu persatu, kita bergandengan tangan untuk menghasilkan generasi-generasi Quran. Ibu semua terima kasih, saya mohon pamit pada hari ini. Doakan semoga perjalanan pulang kembali ke
Jakarta besok bisa berjalan dengan baik. Semoga hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.